الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Falyanzurul insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Pengabdian seorang hamba kepada Allah bukanlah pengabdian dan penyembahan yang penuh dengan imajinasi, khayalan dan fata morgana. Akan tetapi penyembahan dan pengabdian seorang hamba kepada Rabb-nya itu adalah pengabdian dan penyembahan yang benar-benar ingat, terang, jelas, nyata, senyata-nyatanya akan wujud kezohiran dirinya. Begitulah sebenarnya penyembahan dan pengabdian kita itu kepada Allah. Sehingga pengabdian yang kita lakukan itu bukanlah penuh dengan fata morgana, penuh dengan khayalan dan imajinasi. Karena memang Allah itu Bapak Ibu menjelaskan tentang rahasia dirinya sebagai wahdatul wujud. Hanya Dia satu-satunya yang wujud dan yang ada. Disitulah Allah menegaskan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, zahir dan batin. Kalaulah Dia Allah yang awal, akhir, zahir dan batin Bapak Ibu, maka tidak ada yang awal selain daripada dirinya. Dan tidak pula ada yang zahir selain daripada dirinya. Kalau tidak ada awal, akhir, zahir dan batin selain daripada dirinya, itu maknanya hanya Dialah satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya Bapak Ibu, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Disitulah letaknya bahwa Allah itu ahad. Disitulah letak Allah itu dikatakan wahdatul wujud. Hanya Dia satu-satunya yang wujud secara mutlak. Di situ Allah menjelaskan, la ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tidak ada yang wujud, tak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Dia. Kenapa tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata hanya Dia? Karena Dialah ahad, Dialah cuma satu-satunya. Kalau masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu yang disebut namanya dengan syirik. Jadi syirik itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas menyembah sesuatu selain Allah. Bukan hanya sebatas bermohon dan meminta serta berdoa selain daripada Allah. Akan tetapi syirik makna yang sebenarnya itu ketika masih ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka itulah yang katakan sebenar-benar syirik itu. Maknanya apa? Ketika masih terpandang sesuatu yang lain
selain daripada Tuhan. Maka itu yang dikatakan namanya syirik. Padahal Allah itu cuma yang ahad, Allah itu cuma yang tunggal, Allah itu cuma yang esa. Kalau Allah itu ahad, esa, dan tunggal, maka yang terpandang itu pada segala yang ada, pada segala sesuatu, dan pada sekalian alam itu hanyalah Dia, Bapak Ibu. Karena alam dan sesuatu dan segala yang wujud itu hakikatnya tidak ada. Makanya dikatakan Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu hapus. Hakikatnya itu binasa, hakikatnya itu fana, hakikatnya itu mati. Hakikatnya itu tidak ada. Kalaulah tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu fana, mati, binasa dan tiada, lalu siapa yang ada? Siapa yang wujud? Illa wajahahu. Yang wujud, sebenar-benar wujud, yang ada yang sebenar-benar ada, yang nyata sebenar-benar nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Kalau Allah cuma yang wujud, yang nyata semata-mata, Bapak Ibu, lalu alam dan sesuatu, apa bagi Allah? Alam dan sesuatu itu yang dikatakan namanya tajalli min tajaliyatillah. Alam dan sesuatu itu dikatakan tajalli untuk memandang akan wujud kezahiran Allah secara nyata. Secara terang dan jelas. Disitulah dikatakan bahwa Allah itu zahir. Zahir itu nyata, Bapak Ibu. Zahir itu betul-betul wujud. Zahir itu betul-betul terang dan jelas. Kalaulah zahir itu betul-betul wujud, nyata, terang, dan jelas, maka segala yang wujud, segala yang nyata, itulah bentuk akan kezahiran dirinya yang nyata dan terang itu. Allah itu kan laisa, Ustaz, tidak berbentuk dan tidak berupa. Walaupun Allah itu laisa, tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itulah wujud kenyataan akan kezahiran dirinya. Itulah yang dikatakan batin itu. Dia batin tidak tersembunyi. Kenapa dia batin tidak tersembunyi? Karena segala yang wujud, segala yang zahir, itulah kenyataan diri yang batin itu. Karena dia cuma yang ada. Maka kewujudan, kenyataan dan kezahiran Allah itu betul-betul bikuli syai'in muhit. Betul-betul kewujudan dan kezahiran dirinya itu meliputi segala sesuatu. Kalau Allah meliputi segala sesuatu, padahal segala sesuatu tidak pernah ada tadi. Kalau sesuatu tidak pernah ada, kenapa Allah meliputi sesuatu? Sesuatu itu adalah kenyataan wujud dirinya. Sesuatu itu yang dikatakan rupanya. Sesuatu itu yang dikatakan wajahnya. Sesuatu itulah yang disebut namanya wujudullah. Kalaulah sesuatu itu dikatakan wujudullah, Allah itulah meliputi akan wujud dirinya sendiri, Bapak Ibu. Makanya dalam bahasa syariat kita mesti pahami. Dalam bahasa syariat disebut namanya alam. Dalam bahasa syariat disebut namanya makhluk. Dalam bahasa syariat disebut namanya ciptaan. Dalam bahasa syariat disebut namanya kejadian. Dalam bahasa syariat disebut namanya sesuatu. Namun dalam bahasa hakikat, sesuatu, penciptaan, kejadian, alam, itu sebenarnya adalah tajalli min tajaliyatillah. Kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud Allah itu. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya.
Kalau bolehlah Ustaz bertanya sama ibu-ibu ini dulu untuk menghantarkan paham. Karena masih pagi masih kan? Nah, kira-kira ibu-ibu, adakah yang wujud selain Allah? Halo? Tagang mana ngaji ya? Adakah yang wujud selain Allah ibu-ibu? Enggak. Kalau tak ada yang wujud selain Allah, berarti segala yang ada ini apa bagi Allah itu? Itu disebut namanya tajallinya, kata Ma'uwo. Tajalli itu kenyataannya, kezohirannya untuk memandang akan wujud dirinya yang secara nyata, terang dan jelas. Maka kesempurnaan untuk memandang kenyataan akan wujud nyatanya Allah secara terang dan jelas itu Bapak Ibu. Itu disebut namanya dengan insan itu. Makanya kita wajib mengenal diri. Supaya apa? Supaya pengabdian dan penyembahan kita itu betul-betul pengabdian dan penyembahan yang benar-benar ingat. Allah katakan apa? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Bagaimana mungkin Bapak Ibu akan bisa mengingat seseorang, wajah seseorang, rupa seseorang? Padahal seseorang yang Bapak Ibu ingat wajahnya itu, Bapak Ibu belum mengenalnya. Bagaimana mungkin kita ini mudah mengingat akan Allah? Padahal Allah yang kita ingat itu di dalam penyembahan kita belum mengenalnya. Makanya bagaimana supaya kita ingat kepada Allah? Untuk bisa kita mudah mengingat Allah itu kata kuncinya kita mesti mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Arabnya apa tuh Pak Jo? Pak Jul, halo Pak Jul. Pak Jul kan kalau digedap agak gagoknya. Gagok lah itu Pak Jul. Apa gagok itu tuh? Kalau bahasa ustadznya tagerapai. Apa tuh gagok tuh? Tagerapai ya. Apa bahasa ustadz tadi itu? Mengenal Allah itu bahasa Arabnya apa? Abdul Zikri. Ma'rifatullah. Ya. Jadi jalan untuk mengingat Allah itu kita mesti ma'rifatullah atau mengenal Allah bahasa Indonesianya. Hakikat mengenal Allah itu adalah liqa. Orang yang sudah kenal Allah itu dipastikan dia sudah berliqa sudah. Liqa itu berjumpa, bertemu, bersua. Hakikat liqa, hakikat berjumpa dan bersua itu adalah musyahadah. Dipastikan dia melihat, dipastikan dia menyaksikan, dipastikan dia memandang. Hakikat musyahadah itu yang disebut namanya dengan muwajjahah. Bertatap wajah. Jadi kalau dia sudah melihat, dia sudah memandang, dia sudah menyaksikan, ketika itu yang disebut namanya muwajjah. Sudah bertatap wajah tuh, ini wajah tuh wajahiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana Bapak Ibu menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah kalau kita tak mengenal mana yang wajah Allah? Makanya sebelum kita diperintahkan oleh Allah, sebelum kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan ibadah sholat, maka kita lebih dahulu wajib mengenal Allah yang telah menciptakan akan diri kita ini. Ini yang Allah katakan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sekalian manusia, sembahlah Rabbmu, Rabb yang menciptakan dirimu.
Itu maknanya, sebelum kita melakukan penyembahan dan pengabdian kepada dirinya, bagaimana pengabdian dan penyembahan kita itu benar-benar ingat nantinya, maka wajib kita itu mengenali siapa diri kita yang sebenarnya. Supaya kita tahu. Supaya kita paham dan mengerti. Mengenal akan Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan itu? Jalannya itu adalah mengenal akan diri kita ini. Ini yang diajarkan oleh orang-orang kasab. Orang-orang arifin atau arif billah. Dalam bahasa kiasnya, bahasa perunggu, nama bahasa ustad, bahasa Minang, bahasa sayap. Baco alam pada diri. Baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud berdiri dengan sendirinya. Kalau kita paham dan mengerti dengan bahasa itu, maka tak payah kita Bapak Ibu untuk mencari dan mengenal akan Allah. Tak payah kita itu untuk menemui Allah. Tak payah kita itu untuk berlikuk dan bermuwajahah dengan Allah. Cukup pandang, tilik, dan senter ke dalam diri kita ini. Kenapa? Karena Allah itu sudah menjadi rahasia diri daripada Bapak Ibu ini. Maka kenalilah diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Apakah diri Bapak Ibu itu yang sebenar wujud? Atau yang sebenar wujud itu diri Allah? Atau Allah wujud, kita juga wujud? Atau Allah saja yang wujud? Atau kita saja yang wujud? Makanya wajib kita menilik ke dalam diri ini. Siapa diri kita sebenarnya? Supaya kita bisa mengenal Tuhan itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalam baidah. Barang siapa yang ingin bermakrifat kepada Allah, ingin berlikuk dengan Allah, ingin bermusyahadah dengan Allah, ingin bermuwajahah dengan Allah, maka ikrok sajalah ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri, masukilah gua Hira itu, masuki gua Kahfi itu. Mana yang dikatakan namanya gua Hira? Mana yang dikatakan namanya gua Kahfi? Yang dikatakan gua Hira dan gua Kahfi secara makna hakikat itu adalah ke dalam diri ini. Itu yang kolbu itu. Tilik ke dalam itu. Mana yang dikatakan kolbu? Dia ada yang fisiknya, ada yang metafisiknya. Yang fisiknya dia berdaging, berurat dan berdarah. Yang metafisiknya dia tidak berdaging, berurat dan berdarah. Ini yang disebut namanya latifatu qalbu rabbani namanya. Makanya tilik ke dalam ini. Kalau kita tidak mau menilik dan menyentar ke dalam diri untuk mencari dan menemui Allah yang sudah menyata menjadi rahasia diri Bapak Ibu, faqad dolalan baidah. Dipastikan kita ini semakin jauh tersesatnya kita. Habis pun usia umur kita meninggalkan namanya alam dunia, ruh itu melepaskan cangkangnya, yang Tuhan itu tidak akan pernah bersobok jodoh Bapak Ibu. Kan Ustaz selalu berikan kias sama Bapak Ibu. Ketika seekor ikan ingin mencari air, Allah panyang-panyang lale ikan tadi Bapak Ibu. Lihat tahu panyang-panyang lale. Lah kainnya, benar mandirnya Bapak Ibu ya. Lah keulu, lah keilianya dah. Ya, lah kate, lah ke bawah ya. Lah puta-puta 7 hari 7 malam Bapak Ibu itu basuhnya. Namun air yang dicarinya itu ndak juga kunjung bercampur Bapak Ibu, ndak juga kunjung bersobok dah. Ndak juga bertemu. Lalu ketika itulah terlihat oleh saudaranya tunggul kayu yang ada di dalam air itu. Lalu disapanya lah oleh tunggul kayu tadi ikan tersebut. Wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam mondar mandir kainnya kainin, keulu keilia. Kayaknya
setelah aku perhatikan bahasa tubuhmu, kamu ingin mencari sesuatu. Apa benar itu, wahai saudaraku ikan? Engkau ingin mencari sesuatu? Benar, wahai saudaraku tunggul kayu. Kalau memang benar, apa sebenarnya engkau cari selama ini? Itulah, wahai sahabatku tunggul kayu, sudah 7 hari aku mencari air, tapi air yang aku cari itu tak pernah kujumpai. Lalu tunggul kayu yang ada dalam air tadi, Bapak Ibu, karena dia sudah mengenal, dia sudah paham dan mengerti air yang dicarinya itu tidak di mana-mana, ya. Ikan tuh kalau nggak hidup dalam air, di mana hidupnya, po? Jadi tunggul kayu itu tersenyum aja dia. Senyum, memperhatikan, bahasa awak, dipati patui, bahasa awak, dipati patui, tengok dari atas, tengok ke bawah. Ya, nampak panjang-panjang lalik itu kan, wajah kan nampak tuh, wajah yang paham, wajah yang tak paham kan nampak tuh. Awak mengaji kau model 5 wanyi silah di mata sangkuinya situnya bermalam tuh mah. Bahasa ustaznya kok paham-pahamnya, kendai-kendai. Mata sangkui itu rasa kiawak tangkuk itu. Yang lape jangan ditangkuk-tangkuk aja beko mengecek sepanjang jalan beko tuh mah. Nah, jangan dipaksakan Bapak Ibu, ilmu ini enggak instan dia. Nah, jadi seperti 5 nyuk saja tuh Bapak Ibu. Tengoklah 5 nyuknya di mata sangkui situ aja malamnya. Nah, jadi mana yang paham, mana yang tersangkut, itu ambil tuh. Itu rezeki kita itu. Mana yang tak paham jangan dipaksakan, lepaskan aja. Jadi ketika sahabatnya tadi itu melihat ikan tadi dalam keadaan panjang-panjang lalek, bahasa ustaznya, lalu dia senyum, ya tunggul kayu tadi senyum. Setelah dia senyum baru dia menyampaikan, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, ya, tak perlu kamu itu ilir mudik, kenyak-kenying, tak perlu kamu mandar-mandir. Ya. Kalau kamu benar-benar ingin mencari dan menemui air, maka ikroklah kamu ke dalam diri. Senter ke dalam diri. Bertafakur ke dalam diri. Masuk ke dalam gua Kahfi, masuk ke dalam gua Hira, masuk ke lebah tua. Masuk kamu ke dalam Masjidil Haram. Kalau kamu benar-benar mau masuk ke dalam Masjidil Haram, gua Kahfi, gua Hira, benar-benar kamu mau beruzlah, bertafakur, ikrok ke dalam diri, aku pastikan air yang kamu cari selama ini, kamu pasti akan menemuinya. Lalu apa kata ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, terima kasih banyak atas wejangan, nasihat dan fatwamu kepada aku. Mulai hari ini, mulai saat dan detik ini, wahai sahabatku, aku tidak kemana-mana. Aku tidak akan mondar-mandir lagi. Saya akan benar-benar berwukuf ke dalam diri. Saya benar-benar ikrok menilik ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ikan itu benar-benar dia ikrok ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri, disitulah ikan itu baru dia kaget dan tersentak Bapak Ibu. Rupanya air yang dicarinya selama ini tidak di mana-mana. Itulah yang Ustaz katakan, ikan itu kalau tidak hidup selamanya di dalam air, lalu di mana hidupnya? Kenapa air hidupnya misalnya kan? Rupanya ikan baru bisa menemui air. Ikan baru paham air itu di mana setelah dia menyenter ke dalam diri. Rupanya aku hidup selama ini dalam air. Kalau aku tak hidup dalam air, lalu selama ini di mana aku sebenarnya? Apa makna yang sebenarnya Bapak Ibu? Untuk mencari dan menemui Allah. Tak perlu Bapak Ibu kemana-mana gitu. Jangan perlu bertapa-tapa pula lagi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke gua-gua. Jangan nyelam-nyelam pula ke dasar laut lagi. Tak akan bersobok ke Tuhan dulu di dasar laut tu nah. Ya, ke gunung, ke hutan. Nah, tapi carilah Tuhan itu ke dalam diri. Kajiwa mencari Tuhan gitu mah. Kan wajib mencari Tuhan tuh Bapak Ibu. Ya, kenapa wajib mencari Tuhan? Karena memang asal kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kita ini dari Allah.
dan pasti kembali kepada Allah. Asal kita nih Allah, kembalinya tetap jadi Allah tuh. Makanya akhir perjalanan kesudahan hidup kita adalah Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu, Rabbmu, adalah akhir daripada kesudahan perjalanan dirimu. Jadi Allah itulah akhir perjalanan kesudahan hidup. Allah itulah akhir perjalanan kesudahan diri. Jadi siapa yang telah menemui Tuhannya, siapa sudah berliku dengan Rabbnya, siapa yang telah bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka berhentilah di situ. Terhentilah perjalanan kita lagi. Jangan dicari-cari jo yang lain nih. Tuhan itu sajalah. Itu yang jadi selamat Tuhan. Karena Allah itulah namanya hakikat diri. Allah itulah hakikat sesuatu. Allah itulah hakikat alam. Allah itulah hakikat segala yang wujud. Ini yang mesti kita temui sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum Israel datang menghampiri akan diri kita ini. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tak menemui Tuhannya sebelum habisnya usia umurnya, jikalau dia mati, Bapak Ibu, matinya dalam keadaan zulumat. Makanya tidak semua orang yang mati itu, Bapak Ibu, dia bisa berjumpa Tuhannya. Tidak semua orang yang meninggal itu dia bertemu, berliku dengan Rabbnya. Bagaimana dia akan bertemu bersua dengan Rabbnya di waktu hidup saja dia tak menemui Tuhan? Di waktu hidup dia tak menemui Tuhan. Bagaimana dia akan menemui Tuhan di waktu matinya itu? Ini yang dikatakan Tuhan itu. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Siapa yang buta di dunia maka buta di akhirat. Dan dialah orang yang tersesat. Jadi buta yang dimaksudkan Allah itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu, akan tetapi butanya mata hatimu. Buta mata hati itu maksudnya, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak mengenal aku. Siapa yang tak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, aku pastikan dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya itu. Wa adallun sabila. Itulah hakikat orang yang sesat yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang dikatakan sesat yang sebenar-benarnya itu orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Orang yang tidak berliku dengan Allah. Orang yang tidak bermusyahadah dengan Allah. Dan orang yang tidak bermuajahah dengan Allah. Itu hakikat yang sebenarnya, Bapak Ibu. Maka jikalau kita tidak dikatakan sebagai orang yang tersesat dan zulumat, orang yang buta, maka wajib kita mengenal Allah itu melalui mengenal diri, supaya apa? Penyembahan kita kepada Allah itu betul-betul penyembahan yang benar-benar ingat, terang, jelas, wujud dan nyata senyata-nyatanya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi jika dibandingkan apa yang dilihat oleh mata. Itu bahasanya apa? Maknanya apa? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Ngerti bahasa Ustaz tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan memandang apa
apa yang dilihat oleh Encik Mato. Encik Mato tahu? Nggak tahu. Kan dia mata. Ustaz ulang lagi. Aku perlu juga terjemah Pardi nak ada ya. Dan inilah. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Contoh. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, nih, makin nampak apa? Mik. Maka Ustaz bilang apa? Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dilihat oleh mata, maka mik. Bahasa Ustaz apa? Pandang Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Nah, ini kaji mau masuk nih. Maka ini dirasuh-rasuh dulu. Ya, kenapa yang pandang lalik? Saya kata mah, ya. Ini yang namanya dengan rasuh. Membiak kaji itu dengan rasuh, Bapak Ibu, ya. Dengan rasuh itu dibawa naik tu. Alayu tu, tu, aturan kan balik tu memang Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujudnya tu. Ya. Itu mesti dipahami tu. Kalau lah dapet rasuh tu, adiam sila di situ leh. Imanilah di situ tu. Ya. Bapak bisa menceritakan namanya manis gula? Bisa menceritakan manis? Tidak usah. Jadi, merasakan. Rasa itu bisa diceritakan enggak? Enggak bisa kan? Rasa iya song serang. Tapi walaupun tidak bisa diceritakan, Ustaz akan menceritakannya. Ya, Ustaz akan menceritakan itu. Supaya awak ini rasul dalam diri, rasul Tuhan. Bukan rasul kita, rasul Tuhan yang mesti dihidupkan. Kesadaran Allah itu yang mesti ada. Jangan kesadaran kita tidak pernah sadar kita. Kesadaran Allah cuma yang ada. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan menghantarkan bagaimana Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu yang sebenarnya, sedangkan Allah cuma yang wujud semata-mata. Jadi kita akan menjelaskannya secara tarki dan tanazul. Ya. Kalau tarki itu dari bawah ke atas, itu tarki namanya. Cara mengenal diri itu, kalau secara tarki dari bawah ke atas, mandangnya di bawah ke atas. Kalau tanazul memandangnya dari atas ke bawah. Apa maksud tanazul dan tarki? Inilah yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, nanti Bapak Ibu pulang antuk-antuk seleleh. Nih. Ini kita ya Ustaz ringkas karena jam sampai jam 12 nih. Jadi Bapak Ibu, nih Allah, Muhammad, Adam, dan insan. Kita melakukan tanazul lebih awal, biar lebih mudah, ya, mengambilnya dari pucuk. Dari pucuk langsung. Ya. Nanti udah paham kita, ambil lagi melalui tarkik dari bawah, kita naikkan ke atas. Ya, Allah. Ya. Allah itu menjelaskan dirinya kepada kita, ya, bahwa Allah itu huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Nih, Allah menjelaskan dirinya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal, ya. Allah itu yang awal, bukan awal penciptaan Bapak Ibu, ya. Bukan awal penciptaan, bukan awal kejadian. Dia itu Allah yang awal, sebelum adanya segala yang ada. Maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada. Sebelum adanya kehidupan, ya, dia sudah lebih dahulu sebelum adanya kehidupan itu. Bahkan seluruh kehidupan itu nyatanya daripada dia semata-mata itu. Nah, itu maksudnya wal awalu. Dia awal, tidak ada ujungnya. Dia awal, tak ada permulaannya. Wal akhiru, dia zohir, tidak ada kesudahannya.
Dia akhir, tidak ada kesudahannya. Dia akhir, tidak ada pangkalnya. Wa zohir, dia zohir, wujud pada segala yang ada. Ya, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya kezohiran akan kenyataan dirinya. Yang benar-benar wujud. Ya. Wal batinu, dia batin, namun tiada tersembunyi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.